Empat kru KRI Layang dilaporkan hilang saat mengawal kapal ikan berbendera Filipina yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen lengkap. Nasib para prajurit TNI itu hingga saat ini belum diketahui dan berikut kronologi hilangnya 4 kru KRI Layang yang diolah dari Dispen Armada TNI. Empat ABK KRI Layang 635 yang hilang kontak saat mengawal kapal Filipina hingga kini belum ditemukan. TNI Angkatan Laut menambah armada untuk mencari 4 prajurit tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama GGJM Sipa Sulta dalam keterangannya menyatakan penambahan armada ini dilakukan karena melihat kondisi cuaca dan geografis di lokasi serta pertimbangan operasional. Selain itu, pencarian juga dilaksanakan di darat pada pulau-pulau di sekitar lokasi dengan melibatkan semua unsur Lanal Meloguaneng, Lanal Morotai, Posal Tobelo, serta bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, TNI Angkatan Laut juga berkoordinasi dengan Naval Field East Mindanao Command dari Angkatan Laut Filipina dan memberikan dukungan 1 kapal perangnya. 4 kru KRI Layang dilaporkan hilang sejak Rabu lalu saat mengawal kapal ikan berbendera Filipina yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen lengkap. Nasib para prajurit TNI itu hingga saat ini belum diketahui. Pemirsa, tiang penyangga jembatan Cisomang yang ada di ruas tol Purbalenyi bergeser sehingga membahayakan arus lalu lintas yang melaluinya. Kita langsung saja bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Andrianto yang ada di sekitar jembatan Cisomang saat ini. Haikal, bagaimana progres perbaikan jembatan Cisomang ini? Apakah sudah dimulai? Eliza, progres pembangunan jembatan Cisomang sudah dimulai. Saat ini yang sedang dilakukan adalah penguatan kembali jembatan ini. Memang jembatan ini rusak dikarenakan tingginya curah hujan sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran di lempeng tanah yang mana menjadi penancap tiang-tiang penyangga jembatan sepanjang 200 meter lebih ini. Di pilar kedua terjadi pergeseran tiang dari lempengan tanah tersebut. Namun ini jumlahnya masih di dalam batas wajar, tapi pihak Kementerian Perhubungan ingin mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara membatasi kendaraan yang melaju di sepanjang jembatan 200 meter ini hanya boleh golongan 1 saja. Memang selain adanya pergeseran di pilar kedua juga terjadi keretakan di 4 pilar lainnya. Keretakan-keretakan di 4 pilar tersebut ini disebabkan tingginya curah hujan juga yang mana menyebabkan terjadinya pelapukan di antara 4 tiang tersebut sehingga keretakan-keretakan horizontal terjadi sehingga ini menyebabkan bila jembatan ini menampung beban yang melebihi kapasitas yang bisa ditangkap dari 4 pilar yang retak ini tersebut, ini dapat menyebabkan kehancuran atau kerumpuan sehingga Dinas Perhubungan memutuskan selama 3 bulan ke depan hanya kendaraan golongan 1 saja yang boleh melintasi jembatan Cisomang. Adapun truk dan juga bus yang ingin menuju ke arah Bandung ini arus lalu lintasnya dialihkan, Eliza, yaitu untuk mereka yang ingin pergi ke Bandung dari Jakarta nanti harus dialihkan lalu lintasnya di kilometer 84 ini, keluar dari tol di gerbang tol Jatiluhur menggunakan jalan nasional menuju Padalarang. Sementara untuk mereka yang ingin menuju Jakarta dari Bandung, mereka harus keluar di kilometer 116 di pintu tol Cikamuning, lalu kembali menggunakan jalan nasional dan baru bisa masuk kembali di gerbang tol Jatiluhur.
Kondisi seperti ini akan bertahan selama 3 bulan selama pemerintah masih terus melakukan perbaikan. Perbaikan tahap awal ini adalah perbaikan groping atau pengecoran kembali retakan-retakan yang ada di 4 pilar. Setelah adanya pengecoran kembali, nanti juga akan ada penguatan lempeng bagian penancap pilar. Baru setelah itu, setelah memasuki bulan ketiga, akan dilakukan finishing, yaitu berupa evaluasi akhir, penguatan pilar-pilar dan juga penguatan cor-cor jadi jalan lintasan utama di Jalan Cisomang, sehingga untuk memastikan dalam 3 bulan ini jembatan ini tidak akan dirobohkan secara total, namun dengan sistem penguatan yang sudah disiapkan oleh pihak Jasa Marga dan juga Kementerian Perhubungan, nanti dalam 3 bulan jembatan Cisomang dapat kembali beroperasi dengan baik dan dapat dilalui dengan mobil-mobil truk dan juga bus-bus besar. Eliza. Iya, Haikal, ini kan yang hanya bisa melalui jalan ini adalah kendaraan golongan 1 saja selama 3 bulan ke depan nanti. Nah, mengingat saat ini adalah libur Natal dan Tahun Baru, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya Eliza, untuk situasi lalu lintas sendiri saat ini dari pantauan kami sebenarnya masih ramai namun tetap lancar dikarenakan kendaraan ini masih bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 60 km per jam hingga 120 km per jam. Sementara untuk truk-truk dan juga bus sudah dialihkan menuju pintu tol Jatiluhur dan menggunakan jalan tol nasional menuju Padalarang. Polisi memastikan bahwa jalan nasional ini bisa tetap dilalui dengan lancar oleh bus dan juga truk karena polisi sudah menyiagakan sekitar 200 personil mereka untuk mengamankan jalan nasional dari Jakarta menuju Bandung. Jalan nasional non-tol ini dipastikan pihak kepolisian tidak akan mengalami hambatan atau tidak akan mengalami kemacetan. Dikarenakan bila nanti terjadi penumpukan atau kenaikan kepadatan arus lalu lintas, pihak kepolisian akan segera dengan sigap melakukan sistem buka tutup lalu lintas atau pengalian arus ke jalan-jalan alternatif seperti di jalan-jalan di bagian utara melalui Puncak ataupun Bogor dan juga jalan di bagian selatan menuju selatan Bandung sudah disiapkan ratusan petugas untuk mengalihkan arus lalu lintas dan juga rambu-rambu lalu lintas pun sudah dipasang agar nantinya baik pihak-pihak industri yang menggunakan truk-truk besar dapat mengetahui dengan baik dan dengan mudah mengetahui jalan alternatif mana yang bisa digunakan. Yang pasti bila memang ingin melalui Bandung melalui jalan tol ini, pengendara truk dan juga bus-bus besar ini harus awas terhadap rambu-rambu lalu lintas sejak kilometer 80 dikarenakan nanti di kilometer 84 arus lalu lintasnya akan dialihkan keluar menuju pintu tol Jatiluhur. Lalu untuk dari daerah Bandung sendiri setelah kilometer 116 dari Bandung menuju Jakarta di kilometer 116 sudah harus melihat rambu-rambu lalu lintas karena untuk bus dan juga truk nantinya akan dialihkan menuju tol Cikamuning lalu masuk lagi ke tol Jatiluhur lalu bisa melanjutkan menggunakan jalan tol menuju Jakarta. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan melarang truk angkutan barang melintas di ruas tol dan untuk mengantisipasi kemacetan. Bagaimana kondisi lalu lintas jelang Natal? Kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran di gerbang tol Cikarang Utama. Tezar, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana? Apakah volume kendaraan sudah mulai bertambah atau bagaimana? Ya Reza, untuk saat ini di ruas tol Cikarang Utama 1, tepatnya tempat saya melaporkan di sini memang tidak ada peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan. Malah kita lihat di sini suasana terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan juga yang berarti karena memang diprediksi bahwa arus perjalanan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek sudah terjadi, sudah masuki masa puncaknya pada kemarin setelah jam pulang kantor sampai tadi pagi sekitar pukul 6. Tercatat kendaraan di ruas tol di gerbang tol Cikarang Utama ini yang melintasi kawasan ini ada sekitar 101.822 kendaraan dari kemarin pagi sampai tadi pagi. Jadi dari tanggal 23 pagi kemarin sampai tanggal 24 tadi pagi. Ini memang ada kenaikan sebesar 15% dibandingkan pada biasanya. Memang ke hari-hari biasanya ruas tol atau gerbang tol Cikarang Utama ini hanya dilintasi sekitar 70 hingga 88 ribu kendaraan saja. Dan hari ini memang diperkirakan juga ini trennya akan sedikit menurun, Eliza. Meskipun memang angkanya masih di atas rata-rata karena diprediksi hari ini akan ada 90 ribu kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek yang melintas di ruas tol Cikarang Utama
ini. Meski demikian, memang berbagai antisipasi juga telah disiapkan oleh pihak otoritas jasa marga dalam hal ini, kemudian juga kepolisian, dan tentunya adalah Kemenhub, di mana langkah antisipasi yang disiapkan pertama adalah tentunya pengoptimalan di sini gardu tol. Ada 13 gardu tol yang semuanya dibuka secara reguler jika nantinya akan ada penambahan volume kendaraan, akan diaktifkan juga 3 gardu tol tambahan, sehingga totalnya ada 16 gardu tol dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek dan kota-kota lainnya. Kemudian juga selain itu adanya pengerahan petugas yang memberikan tiket atau sistem jemput bola jika nantinya ada antrian kendaraan di depan gerbang tol yang akan mengambil tiket. Dan yang ketiga tentunya adalah jika kemacetan parah, ini juga akan diberlakukan kontraflow. Tapi kontraflow ini merupakan opsi terakhir dari rekayasa arus lalu lintas. Dan yang tidak kalah penting adalah tentunya surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kemenhub yang melakukan pelarangan masuknya truk pengangkut lebih dari 2 sumbu di berbagai ruas tol, salah satunya adalah di tol Cikarang Utama ini. Eliza. Iya, Tezar, bagaimana dengan truk yang melintas di jalan tol sana? Mengingat bahwa Kementerian Perhubungan melarang truk angkutan barang melintas di ruas tol. Dan sampai kapankah pelarangan melintas bagi truk ini diberlakukan, Tezar? Ya memang Elisa, seperti kita tahu bahwa sebelumnya Kementerian Perhubungan telah melakukan surat edaran untuk melarang truk lebih dari 2 sumbu melintasi beberapa ruas tol. Salah satunya adalah di Cikarang Utama ini. Memang pembatasan ini sudah diberlakukan sejak 23 Desember kemarin pukul 00 dan masih akan berlaku hingga nanti tanggal 26 Desember pukul 00. Dan memang semua truk bersumbu 2 dilarang melintasi ruas tol kecuali untuk angkutan BBM, BBG, dan juga kebutuhan pokok. Kami catat ada 5 ruas tol yang terkena pelarangan ini untuk truk-truk melewatinya. Yang pertama adalah tol Merak, Cijupa, dan juga Kembangan. Kemudian yang kedua adalah tol Kembangan menuju Cikunir. Yang ketiga adalah tol Cawang Dawan menuju ke Purbalenyi. Dan yang keempat adalah tol Cawang Cikarang Utama dan Cikopo, Palimanan, Pejagan, dan juga Brebes Timur. Dan yang kelima, ini tol Cawang menuju Bogor, Ciawi, atau ke arah Puncak. Nantinya jika ditemukan truk lebih dari sumbu 2 melintasi ruas-ruas tersebut, nantinya petugas polisi akan memberhentikan mereka dan meminta mereka untuk keluar di pintu exit tol terdekat. Dan memang hingga saat ini untuk di Cikarang Utama juga kami pantau memang masih ada sih Eliza di sini, tapi jumlahnya tidak sesignifikan biasanya, karena biasanya kawasan ini dipenuhi oleh truk lebih dari sumbu 2, mengingat bahwa kawasan ini diapit oleh kawasan industri. Ada Cibitung, Cikarang, dan juga Karawang.